Ada penyanyi dangdut namanya Rhoma Irama. Rhoma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama, saudara. Ramah nggak jelas. Makanya Rhoma Irama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya bacot. Kami para habaib, kami para ba'alawi tidak pernah diajarkan seperti itu, saudara. Walaupun nasab kami mulia, walaupun kami anak cucu Nabi, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tetap tempatkan neraka. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun. Oke, saudaraku semuanya, kita sudah simak bagaimana keluar-keluarnya si Bahar. Keluar-keluarnya si Bahar, teriak-teriak gak jelas. Ini orasi, ini bukan dakwah, ini orasi. Penuh kebencian, penuh nafsu, penuh, tidak tahulah. Ini kesetresan yang tidak ada obatnya. Seorang yang mengaku cucu Kanjeng Nabi, berkata-kata kotor, nggak jelas. Di video ini sudah jelas bagaimana yang disampaikan Bahar Smith. Mencari seorang Habib yang mengatakan seperti yang diucapkan Bahar Smith. Nanti kalau ketemu akan saya gini di hadapan Haji Rhoma Irama. Itu tadi setelah videonya Bahar itu ada seorang Habib yang mengatakan seperti itu. Bahar, tolong cari ini, cari Habib ini, silakan dieksekusi. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura nggak tahu. Kita sudah simak videonya bagaimana teriak-teriaknya si Bahar, nggak jelas. Dan kita akan dengarkan bersama-sama videonya Bang Haji Rhoma Irama. Sepertinya Bahar Smith ini salah lawan. Bang Haji Rhoma Irama membeberkan bagaimana seorang yang mengatakan Habib dulu-dulunya seperti apa. Di sini Bang Haji Rhoma Irama menjelaskan siapa mereka sebenarnya. Apa tujuan mereka sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya Bang Haji Rhoma Irama. Yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Bahar Smith, pemain suling Habib, Bang Haji Rhoma pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga. Pada mabuk. Joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak. Yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu. Beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah. Tapi masih mabuk. Saya mau cerita boleh? Kenapa saya sampai satu titik hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Ini ceritanya panjang. Ketika saya berusia 20 tahun, waktu itu saya masih menjadi remaja masjid ya. Ada satu tabligh ceramah agama di Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong dulu masih remaja di situ. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang Habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Tabligh ini, Habib ini bilang begini, kalau ada seorang Habib, anak Habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa. Ini orang Betawi nih Habibnya nih. Ojo muni opo-opo.
meneng kiai, mana? Biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahli surga. Jangan dikata apa-apa, ojo muni apa-apa, menengai. Itu saya merasa terganggu dengan statement itu. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan al-Islam. Maka ketika giliran saya naik, saya bicara, alafu bib, anak koreksi antum. Setahu saya baca satu firman. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallah atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gana bangge. Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Bib, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasimian. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqad tu'tu yadaha." Seandainya Fatimah bint Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Faham? Ini saya sampaikan. Ramai itu masjid malam itu. Wah, ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Hati bukan mengatar. Mengapa? Mengadakan apa? Perbandingan seperti itu. Iya. Besoknya dipanggil saya Gus. Sama sesepuh Habib. Yang notabene bapaknya juga. Hei, Oma, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab bla 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 bla. Mohon koreksi Habib, saya bilang. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar. Gak ada yang salah. Tapi tolong, ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Aduh. Kenapa, Bib? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Aduh, gimana itu? Ini astagfirullahalazim. Saat itu saya sempat berpikir, mungkin benar juga ya. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini Mbak Alwi ini. Oke, makanya saya telenai di perut tuh. Sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Allah. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Saya dulu pemain musik di dua dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat. Dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpah sai kayak gitu. Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes. Pemain suling Habib,
Ahmad Albar. Pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga. Habib juga. Pada mabuk, Pada mabuk. joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Beb. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak, yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabuk. Wallahil azim. Allahu Akbar, ya Allah. Tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman Bang Haji ya. Pengalaman saya sendiri. Astagfirullah. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi. Nggak usah saya bilangin nama siapa. Abalawi apa? Wi, Alawi. lo jadi ulama, Wi. Iya biasa dah. Kok mulut lu bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja jadi air putih. Aduh. Pengalaman saya dengan Habib ini. Itu menjadi air putih. Satu saat ini memang teman saya Habib melulu zaman muda itu. Ya. Ya Allah. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia. Saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Iya. Main catur nih, nggak lama azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Mat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Ngapain sholat? Itu sholat bikinan jid gue. Wih, tenang aja lo, nggak ada apa-apa, nggak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita nih ahlul bait. Kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini menjadi doktrin mereka selama ini. Kenapa mereka bisa berbuat maksiat seenaknya? Dia mengaku ahlul bait dan dibersihkan dari dosa. Padahal apa sih ahlul bait? Iya. Secara bahasa, secara lughah, ahlu al-bait artinya apa? Ahlu al-bait, ahli rumah. Orang yang serumah dengan Roma Irama itu ahlul bait Roma. Anda tahu kan anak siapa? Anak saya siapa aja? Ridho, Devi, Vicky, Romi. Itu bukan ahlul bait Roma, tapi dzurriyyah Roma, turunan Roma betul. Kenapa? Karena dia tidak serumah lagi dengan Roma. Faham? Jadi ahlul bait adalah orang yang serumah dengan Rasulullah. Maka dikatakan ahlul bait Rasul itu ada 5 orang. Yang pertama istri-istri beliau. Istri Nabi. Yang kedua anak beliau Fatimah. Yang ketiga mantu beliau satu rumah, Sayyidina Ali. Yang 2 orang lagi cucu beliau, Hasan Husain. Sayyidina Hasan wa Husain. 5 orang itu ahlul bait. Adapun seandainya ada anak cucu dari Hasan, itu bukan ahlul bait lagi, tapi dzurriyyah. Faham nggak sampai di sini? Faham? Kata ahlul bait ada 3 kali disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Ahlul bait Nabi Musa, ahlul bait Nabi Ibrahim, dan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait Nabi Ibrahim, ketika 3 orang malaikat menyamar sebagai manusia datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin memberikan kabar gembira bahwa Siti Sarah yang sudah berusia tua renta akan dianugerahi seorang putra. Siti Sarah ini nggak percaya, ketawa, dia dipikir ini manusia biasa yang datang, padahal malaikat. Oh, mana mungkin, saya udah tua mau dikasih anak sama Allah. Dia tertawa. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Malaikat itu berkata, hei, apakah kamu ragu tentang perintah Allah yang memberikan rahmat dan barokah kepada kamu ahlul bait? Innahu hamidum majid. Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Nah, ahlul bait Nabi Ibrahim saat itu siapa? 1 Ismail, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Sarah. 3 orang ini ahlul bait. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka ahlul bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub.
Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan ahlul bait Nabi Ibrahim. Konyol. Nabi Yakub dan 12 putranya itu adalah zuriyah Nabi Ibrahim. Itrah Nabi Ibrahim. Alu Ibrahim. Bukan ahlul bait Ibrahim. Paham? Nah kalau Mbak Alawi gini hari yang udah sering ngaku-ngaku ahlul bait, lucu apa kocak? Ngakak. Kocak. Ini memanipulasi Al-Quran. Makanya mereka berbuat sewenang-wenang karena di sana ada kalimat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wal yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya wahai ahlul bait. Ini dia pegang. Ini didoktrinkan kepada turunannya sehingga mereka merasa bebas melakukan kejahatan apapun karena mereka akan dibersihkan dari dosa dan akan disucikan sesuci-sucinya. Padahal kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33 jelas sekali bahwa ada satu kalimat ya nisa'an nabi manja'an min kunna bi fasyatin sayi'atin yudha'af la adabu dhi'fain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabmu 2 kali lipat. Ahlul bait itu. Walaupun kalau berbuat baik, pahanya 2 kali lipat. Tapi berbuat dosa, kata Allah, dia fine 2 kali lipat. Lalu Allah mengatakan kepada istri-istri Nabi yang notabene ahlul bait, apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Jangan kalian keluar rumah wahai istri-istri Nabi ahlul bait. Yang kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berkelakuan seperti orang-orang jahiliyah. Tegakkan salat, bayar zakat, taati Allah dan Rasul. Baru innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Baru aku bersihkan kamu dari dosamu dan aku bersihkan kamu sesuci-suci. Dimanapun Anda berada. Dipelintir ayat ini. Pelintir ayat ini ya. Sehingga dia mengaku sebagai ahlul bait. Awal sampai dan dia bebas berbuat kemungkaran apapun sampai berani menzinahi istri orang. Ada di Malangnya begitu? Ada. Yang mengatakan sekali lagi saya nggak mau kata orang yang saya tahu seperti itu merasa bebas melakukan apa saja, saya akan ginikan di depan Roma Irama. Di situ sudah jelas. Tadi setelah video Bahar ada seorang Habib yang mengatakan seperti itu. Kemana perginya Bahar? Apakah Bahar tidak tahu? Apakah pura-pura tidak tahu? Bisa kita simpulkan sendiri bagaimana nyali seorang Bahar. Di video ini, Bang Haji Roma Irama menjelaskan sejarah apa yang dialami beliau sejak muda hingga sekarang. Dulu di saat muda beliau banyak berteman seorang Habib dan juga anak seorang Habib. Apa yang diceraikan Bang Haji Roma Irama? Ada oknum-oknum yang disampaikan, diceritakan oleh Bang Haji Roma Irama berdasarkan pengalaman. Dan setelah Bang Haji Roma menyampaikan seperti ini, muncullah seorang oknum Habib muda yang mengaku cucu Kanjeng Nabi tapi tidak punya akhlak. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan adalah seorang Habib Bahar Smith. Saya melihat pidato dia seakan-akan geli, apa yang disampaikan ngamuk-ngamuk gak jelas seperti itu. Kalau dia punya nyali, datangi Habib yang seperti ada di video itu. Kalau punya nyali, apakah ini hanya gertak sambal lodeh? Kita simpulkan sendiri. Oke saudaraku semuanya, kita bisa simpulkan apa yang disampaikan dikoar-koarkan si Bahar dan apa yang disampaikan Bang Haji Roma Irama. Pengalaman pribadi adalah bukti bahwa ada
orang oknum yang seperti itu. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga video ini bermanfaat. Kami mewakili admin, tidak ada unsur untuk adu domba atau merendahkan. Ini semuanya fakta dan nyata apa yang terjadi. Jejak seorang Habib, jejak seorang ulama yang menyampaikan tentang pengalamannya. Semoga kita semuanya dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Bila mana ada salah kata, kami mewakili segenap admin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanggapi dengan bijak, berpikir waras, berpikir cerdas, agar tidak konslet. Ojo lali moco solawat, biar tidak stres. Sampai bertemu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.